Hari ini kita masuk ke materi selanjutnya. Kalau kemarin kita sudah belajar optimasi, sekarang kita ke penerapannya. Jadi kita masuk ke penerapan diferensial, nanti ada optimasi juga. Tapi sebelum masuk ke penerapannya, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui terkait beberapa istilah ya. Tapi ini belum ke penerapannya sih. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah pertama ada yang namanya biaya total, ya. Biaya total ini biasanya kalau dalam istilah umumnya adalah total cost ya. Jadi lambangnya itu adalah si TC. Ini lambangnya biaya total ya, TC. Nah, TC itu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan. Ya, seluruh biaya yang dikeluarkan produsen atau perusahaan ya, artinya yang punya produk atau jasa ya, dalam memproduksi sejumlah barang, Ya, jadi seluruh biaya yang dikeluarkan ketika memproduksi sejumlah barang. Dengan kata lain, biaya total ini adalah modal. Ya, jadi biaya total itu sebenarnya istilahnya adalah modal. Jadi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah barang. Besar kecilnya biaya total ini itu tergantung pada jumlah barang atau jasa yang diproduksi. Ya, jadi ini tergantung sama jumlah barang atau jasa yang diproduksi. Ya kenapa? Otomatis ya kalau namanya modal, kalau misalkan kita mau produksi barang 10 sama mau produksi barang 100, pasti kan jumlah modalnya akan berbeda kan? Makanya sangat tergantung sekali sama jumlah barang. Nah, karena biaya total ini tergantung sama jumlah barang, sehingga fungsi biaya total itu pasti mengandung Q atau merupakan fungsi dari jumlah barang. Jadi kalau kita tulis matematisnya, fungsi TC itu adalah fungsi dari Q, di mana fungsi TC itu adalah mengandung fungsinya atau rumusnya itu mengandung unsur Q nanti di dalamnya. Q-nya itu adalah si jumlah barang. Nah, biaya total ini terdiri dari dua macam. Jadi biaya total ini gabungan dari dua hal. Ya, bisa saya tuliskan TC itu sama dengan TFC ditambah TVC. Ada dua hal di sini. Apa sih? Nah, kalau TFC itu adalah biaya tetap total. Ya. Biaya tetap total ini atau kalau bahasa Inggrisnya total fixed cost. Ya, makanya singkatnya TFC, total fixed cost. Nah, ini adalah biaya yang tidak berubah-ubah. Artinya ya, ini adalah biaya yang tidak berubah-ubah nilainya walaupun jumlah produksi barangnya berubah-ubah. Jumlah produksi barangnya berubah-ubah. Ya, jadi biaya tetap total itu biaya yang tidak berubah-ubah. Artinya nilai ini mau jumlah barangnya berapapun ini tidak akan berubah-ubah, tetap segitu-gitu aja. Nanti saya akan berikan contohnya yang mana yang TFC ya. Nah, sedangkan kalau TVC itu adalah biaya variabel total. Biaya variabel total atau bahasa Inggrisnya itu adalah total variable cost ya, makanya singkatnya TVC ya, beda ya. Nah, itu adalah kebalikan dari si biaya tetap total. Kalau biaya variabel total itu adalah biaya yang berubah-ubah, biayanya ini berubah-ubah tergantung sama jumlah produksi. Nah, jadi TVC ini adalah nilai yang akan berubah-ubah tergantung sama jumlah produksinya. Artinya si Q-nya tergantung sama Q-nya. Jadi kalau misalnya Q-nya 10 sama Q-nya 100, nanti pasti TVC ini akan berubah-ubah nilainya. Ya, karena di sini memuat si unsur Q. Contohnya, sebagai contoh, saya punya misalkan nih rumus TC sama dengan 300 Q ditambah 12.000. Oke, ada dua hal di sini. Ada dua nilai di sini. Ada 300 Q sama 12.000. Yang pertama, yang 300 Q. Di 300 Q ini ada unsur Q. Q ini adalah jumlah produk. Nah, jumlah produk ini akan mempengaruhi besarnya ini. Jadi misalkan nih produksinya 10, jumlah barangnya 10, berarti kan Q-nya 10. Q-nya dimasukin kan ke sini, jumlahnya 3.000. Beda kalau Q-nya itu 100.
dimasukin ke sini, harganya pasti di sini akan berubah-ubah lagi kan. Nah, ini adalah si TVC, biaya variabel total. Ya, dimana ini nilai ini akan berubah-ubah tergantung sama si nilai Q. Ya, ini adalah si TVC akan berubah-ubah. Sebaliknya ini 12.000 ini adalah TFC. Ya, total fixed cost atau biaya tetap total. Artinya ini mau Q-nya berapapun, mau jumlah produksi barangnya berapapun, ini tetap 12.000. Kenapa? Karena dia tidak memuat variabel Q. Artinya mau Q-nya 1, 2, 3 sampai sejuta pun ini tetap 12.000. Nilainya tidak akan berubah. Nah, inilah yang namanya TFC. Jadi si TC itu terdiri dari dua hal, TFC dan TVC dan TFC ya. Dimana TFC itu adalah tergantung Q-nya. Jadi yang ada Q-nya ya, dengan kata lain yang ada Q-nya itu namanya TVC ya, biaya variabel total. Sedangkan TFC itu yang tidak memuat variabel Q atau variabel jumlah barang atau jumlah produksi ya. Dia tidak berubah-ubah untuk TFC. Nah, pada umumnya biaya total itu memiliki sifat-sifat ya. Jadi si biaya total ini dia ada punya sifat-sifat. Yang pertama, sifat yang pertama, kalau tidak ada barang maka biaya totalnya adalah 0 ya. Jadi kalau tidak ada komoditi atau barang ya, berarti tidak berproduksi ya. Kalau tidak ada barang maka nilai si TC itu sama dengan 0. Kalau tidak ada barang. Ya logis ya, karena kalau nggak ada barang ya berarti nggak ada modal yang dikeluarkan kan. Berarti biaya produksinya 0. Terus yang kedua, biaya total ini, TC ini, biaya total ini akan bertambah ya apabila si Q-nya bertambah. Ya, yang tadi saya bilang logikanya. Jumlah kalau kita produksi 10 kue sama mau produksi 100 kue pasti modalnya berbeda kan. Dengan kata lain modalnya akan semakin bertambah. Nah, inilah TC, biaya total. Jadi biaya total akan bertambah kalau jumlah barangnya yang diproduksi itu bertambah ya. Nanti ini akibatnya apa? Nanti turunannya akan selalu positif. Oke. Terus yang ketiga, biaya total untuk memproduksi sejumlah komoditi itu sangat besar. Biasanya itu mencapai suatu titik di mana titik ini meningkat dengan laju yang makin tinggi. Jadi nanti akan ada biaya total puncaknya, itu yang ketiga. Hal yang perlu kita ketahui yang berikutnya itu namanya biaya rata-rata ya. Biaya rata-rata ini berarti average cost ya. Ya, maka bahasa istilahnya itu secara umum dikenal dengan namanya AC ya. AC itu adalah average cost, artinya biaya rata-rata. Apa sih biaya rata-rata? Biaya rata-rata ini adalah biaya yang dikeluarkan, biaya untuk memproduksi satu unit barang. Ya. Jadi biaya rata-rata ini adalah biaya untuk memproduksi satu unit barang. Oke. Jadi misal nih, saya modal, saya kasusnya di sebelah sini ya, contoh kasus ya, contoh nih, misalkan saya mau produksi 100 kue, nah modal yang saya keluarkan itu 50.000 misalkan. Nah, yang ditanya berapa sih biaya untuk memproduksi satu barang, itu berarti yang saya tanya adalah average cost-nya, AC-nya. Berapa sih biaya untuk memproduksi satu unit barang? Caranya gimana? Ya berarti kan dengan membagi modal dengan banyaknya jumlah kue. Ya kan? Ini untuk mengetahui si AC berarti kan kita harus bagi modal itu. Jadi biar tahu berapa sih produksi satu unit barang tuh biaya yang dikeluarkan berapa sih, berarti kan 50.000 dibagi sama 100 kue. Itu untuk mengetahui biaya satu kue. Nah, sama-sama ini, sehingga untuk mencari AC ya, sehingga untuk mencari AC itu adalah dengan cara TC dibagi sama Q. Di mana TC ini adalah biaya total, sedangkan Q ini adalah jumlah produksi atau jumlah barang atau jumlah komoditi dan sebagainya. Nah, ini adalah rumus untuk mencari biaya rata-rata. Nah, AC ini juga terdiri dari dua unsur, ya. Jadi AC ini ada dua unsur, ada AFC
AFC, ada AVC. Konsepnya sama kayak yang biaya total tadi. Ya, kalau misalkan AFC ini berarti adalah biaya tetap rata-rata. Artinya sama kayak tadi, berarti ini adalah biaya yang tidak akan berubah walaupun jumlah produksinya berubah-ubah, ya. Sedangkan AVC ini adalah biaya variabel rata-rata. Ya, berarti ini biaya variabel rata-rata ini akan berubah sesuai dengan jumlah barang. Nah, ini AFC sama AVC itu berkaitan sama TFC yang sebelumnya. Dengan kata lain, kalau kita mau cari AFC, itu caranya adalah si TFC dibagi sama Q. Sedangkan kalau kita mau cari AVC, itu berarti TVC yang didapat dari total cost sebelumnya kan, ada TVC kan, dibagi sama Q. Nah, ini adalah rumus mencari secara terpisahnya. Oke, ke contoh yang tadi. Misal nih, tadi dicontoh, tadi kan ada si TC-nya itu sama dengan 300 Q ditambah 12.000 ya. Oke, nah kalau mau cari AC, saya bagi beberapa hal ya. Kalau mau cari AC itu rumusnya adalah TC dibagi Q. Berarti 300 Q ditambah 12.000 dibagi Q. Oh, ini semuanya harus dibagi sama Q. Ya. Kalau pembagian pecahan itu bisa kita pisah dengan kata lain 300 Q dibagi Q sama 12.000 dibagi Q. Nah, ini adalah rumus AC secara keseluruhan. Ini adalah rumus biaya rata-rata secara keseluruhan. Nanti ini bisa kita coret ya. Jadi sama aja 300 ditambah 12.000 dibagi Q. Nah, ini rumus AC. Tapi kalau mau terpisah, ya berarti misalkan saya mau cari AFC nih. AFC berarti kan TFC dibagi Q. TFC tadi itu adalah yang fix ya, yang tetap. Yang tetap tadi antara ini sama ini. Ini adalah si TVC, ini adalah TFC. Berarti ini 12.000 dibagi sama Q. Nah, ini adalah si AFC. Tapi kalau kita mau cari AVC, itu berarti si TVC. 300 Q dibagi Q. Coret-coret berarti 300. Oke. Ini ya, ini kalau mau mencari secara terpisah. Tapi kalau mau cari keseluruhan itu yang ini. Ya, kita bagi-bagi. Nah, yang selanjutnya itu adalah biaya marginal. Biaya marginal itu biasa dikenal namanya marginal cost ya di bahasa Inggrisnya. Nah, sehingga biaya marginal ini istilahnya singkatannya ya itu adalah si MC ya. MC ini adalah biaya marginal. Nah, apa sih biaya marginal? Biaya marginal itu adalah biaya tambahan. Biaya tambahan untuk memproduksi satu unit barang. Ya, biaya marginal adalah biaya tambahan untuk memproduksi satu unit barang. Jadi misalkan tadi saya produksi 100 kue, ya modalnya 50.000. Nah, kalau tiba-tiba nih customernya itu mau nambah satu kue lagi, nah itu berarti biaya tambahannya berapa sih? Nah itu namanya biaya marginal ya, biaya tambahan untuk memproduksi satu unit barang. Nah sebenarnya arti secara teorinya ya, biaya marginal itu adalah tingkat perubahan biaya total sebagai akibat adanya perubahan satu unit produk produksi. Nah sehingga ini berhubungan sama tingkat perubahan rata-rata yang sebelumnya kita pelajari, ya kan? Kalau waktu tingkat perubahan rata-rata yang pertemuan 2 minggu sebelumnya, tingkat perubahan rata-rata itu adalah perubahan oleh satu unit satuan. Nah, kalau ini itu akibat satu unit barang. Jadi ini berhubungan dengan turunan, ya. Kalau dalam ekonomi, kata marginal itu adalah kata lain dari turunan, ya. Ya, jadi marginal ini adalah kata lain turunan, di mana maknanya itu adalah perubahan atau tingkat perubahan biaya sebagai akibat adanya perubahan satu unit produk. Makanya marginal ini disamakan dengan turunan.
Sehingga ya untuk mencari biaya marginal atau MC itu adalah dengan menurunkan sekali fungsi TC. Ya. Ini adalah dengan kata lain ya, ini saya tulis di sini maknanya, ini adalah si turunan pertama fungsi biaya total. Jadi turunan pertama dari fungsi biaya total itu akan didapatkan biaya marginal ya. Dimana nanti fungsinya itu adalah f aksen Q. Yang kita turunkan adalah variabelnya Q, karena tadi si TC itu memuat variabel Q, sehingga ini maknanya ini adalah si TC kita turunkan terhadap Q. Jadi yang kita turunkan adalah si variabelnya Q. Ya, ini untuk mencari biaya marginal. Nanti kalau misalkan mau cari biaya rata-rata, jadi ada lagi namanya biaya rata-rata marginal. Biaya rata-rata marginal atau lambangnya MAC. Nah, kalau tadi biaya marginal itu menurunkan si biaya total. Nah, kalau biaya rata-rata marginal itu yang diturunkan, lambangnya MAC tadi ya, itu adalah si AC-nya diturunkan terhadap Q. Ya. Jadi kalau misalkan biaya rata-rata marginal diturunkan AC. AC tadi adalah fungsi rata-rata. Oke, ini berarti ini adalah turunan pertama dari AC. Jadi turunan pertama dari AC akan didapatkan si MAC atau biaya rata-rata marginal. Tuh, ya. Jadi biaya marginal ada biaya tambahan untuk memproduksi satu unit barang dengan menggunakan konsep turunan atau diferensial. Jadi di sini konsep turunannya udah mulai kepake. Oke, kita langsung ke contoh ya. Oke, di sini saya punya fungsi ceritanya TC, berarti fungsi biaya total yang diketahui ya. Fungsi biaya totalnya adalah TC sama dengan 0,2 Q kuadrat ditambah 500 Q plus 800. Yang menjadi pertanyaan yang pertama adalah tentukan fungsi biaya rata-rata. Fungsi biaya rata-rata ini berarti yang diminta adalah si AC. Ya, yang kedua adalah berapa jumlah produk yang dihasilkan agar biaya rata-rata minimum. Oke, di sini ada kata-kata minimum. Jadi kalau sudah berhubungan dengan minimum dan maksimum, artinya kita sudah masuk ke optimasi. Ya, karena optimasi kemarin itu untuk mencari nilai minimum dan maksimum. Oke, kita cari satu-satu. Pertama, kita mau cari AC. AC itu adalah si TC dibagi sama Q. Ya, TC jadi adalah biaya total, dengan kata lain ini biaya totalnya 0,2 Q kuadrat ditambah 500 Q ditambah 800 kita bagi sama Q. Kemudian kita buat terpisah ini untuk mempermudah ketika kita menurunkan ya. Ini berarti 0,2 Q kuadrat dibagi Q ditambah. Jadi ini tanda ini mengikuti ya, kalau ya plus, kalau min ya min. 500 Q bagi Q ditambah 800 dibagi Q. Oke, kita coret ya, karena variabel yang sama bisa kita sederhanakan. Coret sisa 1, ini habis, ini nggak bisa. Berarti hasilnya adalah 0,2 Q ditambah 500 ditambah 800 dibagi Q. Oke, ini adalah si AC. Kasus pertama selesai. Ya, pertanyaan yang kedua adalah jumlah produk, berarti Q yang dihasilkan agar biaya rata-rata minimum ya. Biaya rata-rata itu berarti AC. Nah, kayak kemarin konsepnya, kalau kita mau cari titik minimum dan maksimum itu langkah pertama adalah mencari titik kritis ya. Dimana nih AC-nya saya tulis ya, AC-nya adalah yang ini ya. Ya, langkah pertamanya itu adalah mencari titik kritis. Nah, caranya gimana? Cara mencari titik kritis itu adalah dengan menurunkan sekali fungsinya dibuat sama dengan 0. Ya, menurunkan sekali fungsinya dibuat sama dengan 0. Kayak kemarin kan diturunin sekali dibuat sama dengan 0. Nah, ini sama, turunkan sekali dibuat sama dengan 0. Berarti kita harus turunkan fungsi AC-nya. Ini AC-nya ya, saya langsung ya. AC-nya kan sama dengan 0,2 Q ditambah 500 ditambah 800 per Q. Oke. Nah, 800 per Q ini biar mudah, Q-nya harus kita naikin ke atas ya. Jadi konsep turunan, konsep eksponennya dulu. Saya kesini ya. Ada contoh eksponen. Jadi kalau misalkan saya punya
2 Ki pangkat min 3, ini kan pangkatnya negatif, ini bisa kita turunkan, bisa jadi ke bawah nih, pangkatnya jadi positif. Ini nilainya akan sama dengan 2 per Ki pangkat 3. Gitu ya. Jadi ketika pangkatnya negatif, kalau turun jadi positif ya posisinya ya. Jadi kalau ketika posisi Ki di atas setara sama 2, ketika ke bawah pangkatnya jadi positif. Kebalikannya, kalau di sini pangkatnya positif, pindah ke atas berarti pangkatnya jadi negatif. Nah, misal di sini kan ada 800 per Ki. Ki ini kan pangkat 1 nih. Nah, ini kalau mau kita ubah Ki-nya naikin ke atas, ini nilainya akan sama dengan 800 Ki pangkat min 1. Gitu ya, ini adalah konsep eksponen. Nah, ini langsung saya rubah ya. Ini berarti saya rubah jadi 800 Ki pangkat min 1 biar mudah nuruninnya. Nah, habis itu kita buat berarti AC aksen ya. Saya pakai AC aksen artinya turunan pertama AC biar mudah. Nah, ini berarti 0,2 Ki, variabelnya cuma Ki doang nih. Kayak variabel cuma X doang. Berarti kalau turunan yang diambil angkanya aja ya, berarti 0,2. Ditambah 500 ini nggak punya variabel kan, artinya ketika diturunin jadi 0 ya, berarti habis. Yang ini 800 Ki pangkat min 1, pangkatnya dikali ke depan, pangkatnya dikurang 1, berarti min 1 dikali ke depan ya. Ini 800 ya, 800 nya positif ya, min 1 dikali positif berarti min 800 Ki, min 1 dikurang 1, pangkatnya dikurang 1 jadinya min 2. Oke. Nah, ini pangkatnya. Untuk mempermudah mencari nilainya si Ki, nanti ini kita buat pecahan lagi ya. Kita buat biar pangkatnya nggak negatif. Kalau pangkatnya negatif nanti kamu sulit untuk mencarinya. Ya, ini berarti 0,2 min 800 per Ki kuadrat. Gitu ya. Nah, belum selesai. Tadi untuk mencari titik kritisnya, AC-nya turunan pertamanya dibuat sama dengan 0. Berarti sekarang AC aksen sama dengan 0 untuk mencari titik kritis. Oke, saya pindah. Berarti AC aksen itu sama dengan 0,2 min 800 per Ki kuadrat sama dengan 0. Ya, pindah ruas berarti 0,2 sama dengan 800 per Ki kuadrat. Ini kan negatif ya, pindah ruas jadi positif. Ditambah 0 jadi nilainya sekian. Nah, ini terus bisa kita kali silang. Ini kan sama aja per 1 ya, kalau nggak ada angkanya. Oke, kayaknya nggak muat, saya pindah ke belakang. Nah, ini ya, ini kali silang berarti ini ke sini, ini ke sini. Berarti 0,2 Ki ya kan sama dengan 800. Ada kuadratnya. Oke. Terus berarti Ki kuadrat sama dengan 800 dibagi 0,2. 800 bagi 0,2 itu sekitar, oke, ini saya salah soal nih biar angkanya bulat. Sebentar ya. Ini saya ternyata di sini adalah 8.000. Ya, ternyata di soalnya 8.000, ini 8.000, ini berarti 8.000. Ini berarti 8.000, ini 8.000, 8.000, ini 8.000, ini 8.000. Ini berarti 8.000 ya. Biar angkanya bulat. Ini berarti 8.000. Oke. Ya, ini berarti 8.000, ini berarti 8.000. Oke, 8.000 bagi 0,2. Nah, 8.000 kita bagi 0,2 ya, berarti 40.000. Berarti Ki kuadrat itu sama dengan 40.000, berarti Ki sama dengan akar dari 40.000. Berarti 200. Nah, setelah kita dapat nilai 200, kita harus uji apakah benar-benar ini nilai yang minimum, Ki yang biar rata-ratanya minimum. Nah, kita pakai uji daerah. Oke, kamu boleh pakai turunan kedua untuk mencari daerah yang minimum positif, maksimum sama minimumnya. Boleh juga pakai yang uji daerah yang pakai turunan pertama. Nah, ini saya pakai yang turunan pertama. Oke, jadi kan di sini Ki-nya kita dapat 200, berarti 200 titik di sini kita bagi 2, berarti ada daerah 1 dan daerah 2 ya. Daerah 1, saya pilih angka di sebelah kirinya 200, berarti angka sebelum 200 saya pilih angka 1. Nah, daerah 2-nya saya pilih angka 1000 misalkan. Oke, nah terus setelah itu saya pilih, berarti kita uji dulu daerah pertama, Ki-nya kita ambil 1, berarti 8.000, 0,2 kita pakainya turunan pertama ya, jangan lupa masukinnya ke turunan pertama. Ini turunan pertamanya tadi 0,2 min 8.000 per Ki kuadrat, kita masukin Ki-nya 1, berarti
0,2 min 8.000 per 1 kuadrat, berarti 1 ya, berarti ini 8.000 ya, berarti 0,2 dikurang 8.000 min 7.000 sekian-sekian. Pokoknya intinya dia negatif, berarti daerah pertama itu negatif. Terus kita uji daerah yang kedua. Daerah yang kedua itu Q-nya 1000. Itu berarti AC aksen sama dengan 0,2 min 8.000 dibagi sama, saya langsung ya, 1000 kuadrat. Itu berarti 0,2 8.000 dibagi 1/3. Nah, nih. Ini berarti ini saya bagi, ini berarti 0,2, ini berarti dikurang 0,123, 0008. Oke. 0,2 dikurang 008. Intinya nanti 0,1992. Ya, berarti dia positif. Berarti daerah yang kedua itu positif. Oke. Nah, terus tinggal kita gambar deh. Di gambar ini pertama negatif berarti turun. Ya kan? Terus daerah keduanya di sini positif berarti naik. Berarti ini beneran, lihat kurvanya ya. Ini berarti paling bawah kan? Ini berarti minimum. Ketemu nih. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti agar biaya rata-rata minimum ya, maka jumlah produk yang dihasilkan adalah 200. Ya, jadi agar biaya rata-ratanya minimum, jumlah produk yang dihasilkan adalah 200. Oke, ini ya. Nih prosesnya tadi. Nih yang pertama, oke. Kita cari turunan titik kritisnya. Setelah dapat titik kritisnya ya, proses titik kritis sampai sini. Nah, titik kritis sampai dapat Q-nya, habis itu kita uji daerahnya beneran minimum apa enggak, ya. Dah, terbukti ya. Nah, ini contoh soal berikutnya. Jadi, sebuah perusahaan mempunyai fungsi biaya totalnya 0,1 Q pangkat 3 min 18 Q kuadrat plus 1700 Q plus 34.000. Yang pertanyaan pertama adalah fungsi biaya marginal. Biaya marginal ini berarti yang diminta adalah MC, ya. Terus yang kedua adalah jumlah produk yang dihasilkan. Berarti jumlah produk ini adalah Q agar biaya marginal minimum. Berarti ini masuk ke kasus optimasi. Kita cari satu-satu dulu. Yang pertama itu adalah fungsi biaya marginal. Kita ingat lagi, marginal itu adalah turunan pertama dari si fungsi biaya total. Ya, berarti MC itu sama dengan TC aksen. Berarti sama dengan kita turunin. Saya turunin langsung ya, berarti ini 0,1, 3-nya dikali 0,1 kan, pangkat dikali ke depan, berarti ini 0,3, Q pangkatnya dikurang 1 berarti 2. Kemudian yang ini min ini 2 kali 18 ya, 2 kali min 18 berarti min 36 Q, pangkatnya pangkat 2 dikurang 1 berarti pangkat 1. Terus ini plus 1700 Q, berarti karena cuman variabelnya 1 ambil nilainya aja ya 1700. Kemudian ini 34.000 dia tidak punya variabel sehingga turunannya 0, berarti ini turunannya. Ini adalah si fungsi biaya marginal. Oke. Nah, terus pertanyaan yang kedua itu adalah jumlah produk yang dihasilkan agar biaya marginalnya minimum, berarti optimasi kayak yang tadi ya. Pertama, langkah pertama adalah kita cari titik kritis. Saya pindah ke kertas saja biar enak. Oke, yang B, Q agar biaya marginal minimum. Jumlah produk ya agar biaya marginal minimum. Langkah pertama itu kita mencari titik kritis. Sama caranya, turunan pertama sama dengan 0 ya. Turunan pertama itu sama dengan 0. Nah, karena ini fungsi MC yang mau kita cari, berarti kita cari MC dulu kita tulis 0,3 Q kuadrat min 36 Q. Oke.
turunan pertama sama dengan 0, berarti ini kita cari MC aksen, karena yang mau kita cari minimumnya si fungsi MC, berarti yang kita turunkan MC, ya. MC aksen ini berarti kita turunkan 2 dikali 0,3, 0,6 Ki, min 36 Ki, berarti 36, ini 0, ya. Habis itu kita buat fungsinya untuk mencari titik kritis, itu adalah si MC aksen sama dengan 0, berarti 0,6 Ki min 36 kita buat sama dengan 0. Oke, pindah ruas, berarti 0,6 Ki sama dengan 36, Ki sama dengan 36 dibagi 0,6. Ini berarti 60. Ya, berarti Ki-nya 60. Nah, habis itu, setelah itu kita harus namanya uji daerah. Ini kan kita udah dapet Ki-nya nih, tapi kan kita nggak tahu ini minimum atau enggak nih, berarti kita uji daerah, ya. Uji daerah, oke. Titiknya 1, 60. Nah, kita boleh ambil sebelah kiri, boleh ambil sebelah kanan ya. Ini daerah 1, ini yang daerah 2. Ambil sebelah kiri, misalkan saya ambil 0. Sebelah kanan misalkan saya ambil 100. Ingat ya, kamu boleh ambil angka berapapun. Yang penting kalau sebelah kiri berarti kurang dari angka tersebut, kalau sebelah kanan berarti lebih dari angka tersebut. Oke. Daerah pertama itu adalah ketika Ki-nya 0. Masukin ke turunan pertamanya. Berarti ini 0,6 dikali 0 min 36. Berarti min 36 ya, negatif. Berarti min. Oke, daerah kedua itu adalah ketika Ki-nya 100. Oke, berarti MC aksennya itu adalah 0,6 dikali 100 dikurang 36. Ini berarti 60 dikurang 36. Ini berarti 24 ya. Positif. Berarti ini plus. Ya udah, kita gambar. Min berarti turun, plus berarti naik. Lihat nih daerahnya, ini berarti minimum. Nah, kesimpulannya sekarang berarti apa? Agar biaya marginal minimum, maka jumlah produk harus 60 unit. Oke, jadi gitu ya. Jadi semua itu bisa kita cari yang ada biaya-biayanya. Ini kita bisa mencari biaya minimumnya ya, karena biaya-biaya yang tadi TFC, AFC itu kan terkait dengan modal ya. Nah, kita bisa cari biaya minimumnya. Jadi tergantung pertanyaan. Ya, kalau dia minta biar si biaya totalnya minimum. Kalau dia minta biaya totalnya minimum, berarti yang kita turunkan kita buat sama dengan itu TC-nya, yang kita turunkan itu TC-nya terus dibuat sama dengan 0 untuk mencari si titik kritis. Ya, jadi kalau mau cari kritisnya tergantung pertanyaan. Kalau dia minta TC minimum berarti titik kritisnya itu TC aksen sama dengan 0. Kalau dia minta AC minimum ya berarti titik kritisnya itu AC aksen sama dengan 0. Kalau dia minta biaya marginal minimum, MC-nya minimum, berarti dia minta titik kritisnya itu berarti MC-nya yang kita turunin, MC aksennya sama dengan 0 ya. Itu untuk mencari titik-titik kritisnya ya. Ini untuk mencari titik kritisnya. Jadi tergantung permintaan. Misal lagi nih, dia minta fungsi biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata itu kan berarti biaya variabel rata-rata. Dia minta biaya variabel rata-ratanya minimum, AVC kan? AVC-nya minimum kan? Berarti yang kita turunin apa? Si AVC aksen sama dengan 0. Nah, kalian jangan bingung kalau kok yang diturunin beda-beda, yang diturunin apanya sih? Nah, itu tergantung sama permintaan soalnya ya, untuk mencari titik kritisnya. Ya, jadi kalau misalkan yang diminta adalah berapa sih biaya totalnya, berapa sih produksi barangnya agar si biaya total minimum. Nah, dia mintanya kan TC-nya minimum. Berarti untuk mencari titik kritis yang kamu turunin adalah TC. TC turunan pertama dibuat sama dengan 0. Kemudian
minta biaya rata-rata minimum. Biaya rata-rata itu kan AC, ya kan? Nah, berarti untuk cari titik kritisnya AC aksen sama dengan 0. Kemudian ada lagi tadi biaya marginal minimumnya. Nah, MC minimum. Oke, untuk mencari biaya marginal minimumnya itu berarti si MC-nya kita turunin sama dengan 0. MC aksen ya. Terus ada lagi AVC minimumnya itu berarti turunan pertamanya dibuat sama dengan 0. Terus kemudian TVC minimum. Nah, TVC ini tadi biaya tetap variabel ya. Dia minta biaya tetap Q-nya berapa sih biar biaya tetap variabel minimum. Berarti TVC-nya itu adalah cari titik kritisnya ya, TVC-nya itu sama dengan 0. Oke. Nah, ada satu hal yang saya lupa. Kalau misalkan yang ditanya adalah biayanya. Saya balik ke soal ini. Ya. Misalkan ada pertanyaan tambahan nih. Pertanyaan tambahannya, berapa biaya MC minimumnya? Nah, untuk pertanyaan biaya, berapa biaya MC minimumnya, itu kan berarti kita harus tahu Q minimumnya kan? Nah, Q minimumnya itu kita cari pakai cara titik kritis tadi kan dapatnya 60 ya. Q minimumnya itu 60. Biar tahu biaya MC minimum ini berarti Q60 ini kita substitusi ke fungsi si MC. Nah, misalkan yang ini kasus tadi ya. MC sama dengan 0,3 Q kuadrat min 36 Q ditambah 1700. Nah, tadi Q minimumnya adalah 60.000. Dia mau tahu sih berapa biaya MC minimumnya kan? Biaya si marginal minimumnya berapa sih? Berarti kita masukin aja 0,3 kali 60 kuadrat min 36 kali 60 ditambah 1700. Oke. Nah, ini berarti ya, ini dapatnya 3600 kali 0,3 itu 1080 dikurang ini dapatnya 2160 ditambah 1700. Oke, kita hitung. Ini dapatnya 620 ya, 620. Jadi artinya apa? Jadi kesimpulannya biaya marginal minimum yang dikeluarkan sebesar 620 gitu ya. Jadi kalau ditanya biayanya berarti nilai Q minimum yang sudah pasti minimum itu kau masukkan ke dalam fungsinya ya. Jadi kayak tadi misalkan ini nih, misalkan ini tadi kita kan misalkan nanya berapa sih biaya minimumnya. Jadi setelah dapat titik kritis kan dapat Q minimum nih, ya kan? Dapat Q minimum. Kalau mau tahu biayanya berarti Q minimum ini disubstitusi ke fungsi TC-nya. Biar kita tahu TC untuk mengetahui sih biaya total minimum dan seterusnya, ya. Jadi kalau misalkan kayak kita mau cari biaya rata-rata minimum berarti Q minimum yang sudah didapat masukin ke fungsi AC. Bukan keturunannya ya, tapi ke fungsi AC-nya. Terus kalau mau biaya MC minimumnya berarti si Q minimum dimasukin ke dalam fungsi MC dan seterusnya ya. Itu untuk mengetahui biaya minimum-minimumnya tergantung sama pertanyaannya ya. Bukan dimasukin ke dalam si turunannya. Ya. Jadi kayak tadi misalkan dapat yang ini tadi biaya rata-rata minimum kan dapat produknya 200 unit nih jumlah produknya. Nah, biar tahu biaya rata-rata minimumnya nih, jadi kalau misalkan ditanya biaya rata-rata minimumnya berapa sih? Berarti kita masukin Q minimum tadi dapatnya 200 unit, substitusi ke dalam si fungsi biaya rata-rata yaitu si AC. Di mana fungsi AC-nya itu tadi 0,2 Q plus 500 plus 8000 per Q. Nah, ini kita masukin. Berarti 0,2 dikali 200 ditambah 500 ditambah 8000 per 200. Ya, berarti ini 40 ditambah 500 ditambah 40 berarti 580. Kesimpulannya apa? Ya, jadi kesimpulannya biaya rata-rata minimum yang dikeluarkan
sebesar 580, yaitu pada saat biaya rata-rata pada saat jumlah produksi barangnya adalah 200 gitu ya, untuk mencari biayanya ya. Kalau tadi kan jumlah barangnya, jumlah unitnya, itu berarti Q. Kalau nanya biayanya berarti unit barang yang sudah kamu temukan masukin ke dalam fungsi yang diminta.